Oke, halo, jumpa lagi semuanya teman-teman di live Instagram ya dengan Awan di Pajak Smart. Oke, seperti biasa teman-teman di live IG ini untuk tanya jawab teman-teman apabila ada pertanyaan ya silakan ditanyakan seputar perpajakan. Silakan tulis di chatting atau di kolom komentar apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan ya teman-teman. Oke, dan seperti biasa saya perlu disclaimer dahulu nih guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini dan di live Instagram ini adalah pendapat pribadi saya 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah gitu guys ya teman-teman. Walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tapi isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak. Ya, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena masing-masing orang kan punya masalah beda-beda, gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak, gitu. Oke? Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi langsung di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Oke. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman. Ada dari Pak Alif. Malam Pak Alif, saya transaksi 2 tanah nih di tahun 2020 dengan harga total 300 juta, belum dilapor di SPT. Saya ingin ikut PPS kebijakan 1 8% dengan declare uang tunai sebesar 500 juta di 2015. Oke, jadi gini Pak Alif, apakah uang untuk beli tanah tersebut betul-betul sudah ada di 2015 dalam bentuk uang tunai? Jika barang Bapak sudah punya uang tunai di 2015, yang mana uang tunai ini dipakai untuk beli tanah di 2020, maka boleh Pak, Bapak sudah betul, boleh ikut PPS yang K1 yang 8%. Gitu Pak. Kalau memang kenyataannya seperti itu, gitu ya Pak Alif. Saya mau membantu Pak. Ibu Emily 0807, malam kok. Di kolom berapa lapor aset PPS rumah yang masih pakai nama adik, tidak ada NPWP, dan untuk urus balik namanya dengan cara gimana? Apakah hibah melalui notaris diakui dalam PPS saat lapor PPS? Oke, jadi gini Bu, PPS itu nggak peduli dari hibah, dari gaji, atau dari manapun. Pokoknya jika harta itu belum dilaporkan di SPT 2020, maka itu objek PPS. Oke? Nah, sekarang ada sebuah rumah atas nama adik. Tapi ini rumahnya ibu ya, miliknya ibu, maka ini objek PPS, ibu laporkan di PPS. Oke? Mengenai balik nama itu tidak wajib. Mengenai balik nama itu urusan nanti. Gitu. Yang penting sekarang rumah ini diakui dulu di PPS. Gitu. Sekarang Ibu Emily mengakui dulu rumah ini di PPS, bayar dulu pajaknya, selesai. Nanti masalah mau balik nama itu urusan belakangan. Silakan diurus belakangan di notaris. Gitu, Bu. Nah, tapi kalau hibah nggak bisa ya. Kalau hibah dari adik kakak beradik itu nggak bisa. Kalau kakak beradik kasih hibah itu namanya hadiah. Hadiah kena pajak seperti biasa. Jadi paling benar Ibu sudah betul, laporkanlah ke PPS sebagai sebuah rumah, kalikan 14% kalau ini 2020. Gitu. Kalau ini kebijakan 2 ya. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya Bu Emily. Kemudian Bapak Alif, apakah bisa jika kemudian hari diklarifikasi oleh Fiskus dan dirasa tidak masuk akal, apakah saya harus bayar pajak dengan kebijakan 2, 14% atau tarif normal 30% atas uang tersebut? Jadi kita nggak usah ngomong masuk akal atau tidak masuk akal, Pak. Yang kita mau tahu adalah apakah begitu kenyataannya. Kalau begitu kenyataannya, Bapak nggak usah khawatir. Pertama, Bapak pasti bisa buktikan. Kalau dikorek-korek pasti bisa dibuktikan dong. Yang kedua, orang pajak tuh tidak boleh menggunakan dasar masuk akal nggak masuk akal. Orang pajak harus berdasarkan peraturan. Apakah orang pajak menemukan? Contohnya, dia menemukan sebuah deposito. Deposito inilah yang dipakai untuk beli rumah tadi. Kemudian deposito ini bukan berasal dari 2015, tapi deposito ini berasal dari penghasilan di 2018. Contohnya seperti itu. Kalau orang pajak bisa membuktikan seperti itu, maka berarti kan ini kan objek kebijakan 2 nih. Maka Bapak kemungkinan akan disuruh bayar lagi yang 14%. Gitu. Atau kenain 30%. Atau pas final dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi, intinya adalah tanya ke dalam diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, apakah begitu kenyataannya? Kalau begitu kenyataannya memang ada uang tunai di 2015, maka Bapak laporkanlah seperti itu di PPS K1. Gitu. Tapi janganlah uang yang sebenarnya diperoleh dari 2018, tapi dilaporkan ke K1. Kalau Bapak begitu, berarti kan ambil resiko. Nah, silakan ambil resiko itu. Cuma ada resiko gitu, Pak.
Gitu. Kalau Bapak yakin nggak akan ketahuan oleh pajak sih nggak apa-apa. Tapi kalau suatu hari orang pajak bisa membuktikan sebaliknya, maka ada resiko ini dikenain ke PPS kebijakan 2, 14% atau bahkan 30%. Gitu sih, Pak. Ya, semoga membantu ya, Pak Alif. Ibu Siska Wijaya, apakah bisa menjual beberapa rumah peninggalan almarhum suami saya apabila saya dan suami tidak memiliki NPWP? Otomatis tidak pernah lapor SPT. Jadi gini Bu, kalau Ibu mau jual rumah silakan, itu nggak masalah. Tetapi kalau Ibu belum lapor SPT, maka sekaranglah saatnya. Sekaranglah saatnya Ibu untuk mengakui rumah ini, laporkanlah di PPS, bayar pajak PPS, selesai gitu Bu. Ini sekaranglah saatnya gitu. Kalau Ibu nggak lapor di PPS, tiba-tiba jual rumah, nanti kan berarti ada penghasilan yang belum dibayar pajaknya. Nanti malah kena masalah ke depannya gitu. Nah, sekaranglah saatnya Ibu laporkan, diungkapkan di PPS gitu, diungkapkan di PPS bayar pajaknya gitu. Kalau PPS terlalu mahal, Ibu bisa lapor menggunakan pembetulan biasa, menggunakan SPT biasa. Silakan dilapor SPT 2021, 20, 19, 18, dilapor mundur sampai sesuai dengan penghasilannya. Gitu, Bu. Jadi silakan dipilih, mau PPS boleh, mau lapor SPT biasa boleh. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Siska. Ibu Olive Yeh, rumah yang sudah dihibahkan dari ortu kedua anaknya tahun 2013. Hanya pakai surat keterangan hibah secara tertulis di atas materai. Mau ikut PPS yang kebijakan 1. Katanya tidak perlu dokumen akta apapun ya. Tidak perlu, Bu. Yang namanya PPS adalah mengakui. Mengakui secara sukarela. Tidak perlu dokumen. Jadi mau hibah maupun non-hibah tidak apa-apa. Yang penting Ibu bayar 8%-nya. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu sudah bayar 8% atas nilai NJOP 2015, maka tidak perlu tahu lagi ini hibah ataupun bukan hibah, sudah nggak penting. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Olive. Bapak Aja Jenny, Ibu Aja Jenny, bos saya WNA dan menjadi WNI tahun 2014. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020 menerima semacam hibah dari orang tuanya yang ditransfer ke rekening luar negeri atas nama bos. Atas transfer tersebut ada bukti dana masuk ke rekening bos di bank luar negeri. Ini aman, Bu. Jadi yang penting dia bisa buktikan ini orang tua kandung dan ada bukti transfer dari orang tua ke anak, ini aman, Bu. Itu beres gitu. Lagi pula kan orang tua kan orang luar negeri, jadi udah nggak usah pusing orang tuanya. Sekarang yang penting dia bisa membuktikan bahwa ini real uang hibah, gitu. Dia tidak perlu ikut PPS sih untuk yang ini, gitu Bu. Semoga membantu Bu Aja Jenny. Ibu Olive, soalnya ada konsultan pajak atau AR bilang, mesti harus sudah ada akte hibah baru bisa PPS. Tidak perlu. Kelak suket PPS bisa batal jika tidak ada akte hibah. Jadi PPS itu, Bu, tidak peduli ini barang hibah maupun barang non-hibah. PPS itu yang penting bayar pajaknya 8% atau 14%. Gitu, Bu. Jadi kalau Bu bayar 8%, Ibu akui, sudah selesai. Gitu. Yang penting barangnya benar. Gitu. Apakah barang ini berasal dari hibah maupun non-hibah, sudah nggak pusing. PPS sudah nggak peduli. Kan Ibu sudah bayar 8%. Gitu, Bu. Jadi, kalaupun ada hibah ataupun nggak ada hibah, pajaknya sama. Oleh karena itu tidak perlu dikasih akte hibah dan sebagainya. Yang penting mengakui saja barangnya ini ada bukti NJOP-nya, NJOP 2015, Ibu laporkan, bayar, beres gitu, Bu. Saya mau membantu Ibu Olive. Ibu Aja Jenny, apakah bisa ikut PPS atas dana yang diterima dari ayah WNI? WNA, Bu ya? Ayahnya WNA, dia masukin ke dalam negeri, mau ikut PPS boleh, tapi menurut saya tidak perlu karena ini hibah dari ayah kandung. Yang kedua, dalam rekening tersebut ada income yang bersangkutan dan hibah dari orang tua. Kalau income-nya itu sudah dikenai pajak di Indonesia, maka sudah aman juga, Bu. Tinggal laporkan langsung di SPT saja, tidak usah PPS. Gitu. Yang ketiga, pajak final PPS berdasarkan saldo, sedangkan saldo tahun 2015 dan 2020 terdiri dari 2 income. Oke, income udah nggak penting, Bu. Income dari mana udah nggak penting. Yang penting saldonya itu sudah dilapor atau belum di SPT. Kalau sudah dilapor berarti aman. Kalau belum dilapor, dia bisa pilih mau metode 1 PPS atau metode 2 pembetulan SPT. Gitu, Bu. Kalau semua penghasilan dia itu berasal dari hibah dan dari gaji yang sudah dipotong pajak, maka tidak perlu PPS. Langsung pembetulan SPT sudah cukup. Gitu, Bu. Tapi kalau dia nggak mau repot, dia punya budget, mau ke PPS, ya silakan juga. Bagus sekali. Negara berterima kasih. Gitu, Bu. Nah, semoga membantu ya, Bu Aja Jenny. Bapak Tommy Iwe, malam kok, saya ada pertanyaan. Iya kok, silakan. Kepotong ya chattingnya. Bapak Rifan NWB, menggunakan yang mana ya Pak? Dan untuk sisa hutang 2015 boleh diakui 50% ya? Tadi Pak Rifan saya nggak kebaca, tadi nanyanya mengenai apa?
nggak kebaca yang sebelumnya, Pak ya. Menggunakan apa ini saya nggak tahu. Dan sisa hutang dari 2015 boleh diakui 50%-nya. Jadi hutang 2015 boleh diakui semuanya dengan syarat maksimal 50% dari hartanya. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak laporkan sebuah rumah, rumah ini ada hutangnya nih, maka nilai hutangnya yang boleh diakui hanya 50% dari nilai harta ini. Gitu. Bukannya hutang ini diambil 50% ya, bukan. Hutang ini boleh diakui sebanyak-banyaknya, maksimal setengah dari nilai harta yang diakui. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Rifan. Kemudian, Bu Alif, PPS dilakukan oleh dua anak dengan porsi 50%. Aset sesuai dengan surat hibah, tertulis dari ortu. Udah betul. Jadi, saat isi form PPS, di bagian keterangan, apakah perlu ditulis hibah aset 50% untuk si A, 50% untuk si B? Boleh, Bu. Silahkan. Silahkan kasih keterangan seperti itu. Ini akan lebih jelas, lebih bagus, dan lebih lengkap. Boleh, Bu, kasih keterangan seperti itu. Gitu. Semoga membantu, Bu Alif. Ibu Artitan. Malam kawan, saya mau tanya. Kalau yang MPWP baru, bisa PPS kan? Jawabannya bisa. Nggak harus lapor SPT 2020? Jawabannya harus. Harus lapor SPT 2020. Ya. Jadi, untuk semua orang yang ikut PPS, harus lapor SPT 2020. Ini wajib. Ini adalah syarat dari PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu Arti. Ibu Olive, jadi saat pelaporan SPT tahun depan, kedua anaknya melaporkan tambahan keterangan harta yang ditulis sudah di PPS-kan aset hibah rumah dengan porsi 50%. Boleh begitu? Jawabannya boleh, Bu. Silakan seperti itu. Jadi setelah ikut PPS sekarang, sudah diikutkan 50%-nya, bayar pajaknya, maka harta ini langsung masuk ke SPT 2022. Silahkan dikasih keterangan bahwa harta ini adalah harta 50% dari nilai yang totalnya. Boleh, Bu. Boleh begitu. Silakan. Semoga membantu, Bu Olive. Ibu Hing Henria. Selamat malam Pak Awan. Malam Bu. Mohon info. Tahun 2012, mertua beli mobil atas nama anak. Oke. Belum masuk SPT orang tua. Jadi, ikut PPS K1. Dasar perhitungan NJKB tahun 2015, jawabannya iya. NJKB 2015, Bu. Tabel NJKB 2015, kepotong chattingnya, Bu. Mungkin Ibu nggak tahu nilai NJKB ya. Kalau Ibu nggak tahu nilai NJKB, Ibu bisa cek kalau nggak salah di STNK deh. Kalau nggak salah di STNK ada, Bu. Kalau di STNK nggak ada, Ibu perkirakan saja. Perkirakan saja NJKB 2015 nilainya berapa. Gitu. Kalau masih nggak tahu angkanya juga, gunakanlah harga beli. Gitu, Bu. Dikira-kira nggak apa-apa sih, Bu. Nggak jauh-jauh juga nanti angkanya dari yang sebenarnya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu. Ibu S. Herawati 123. Mohon tanya, jika ada uang tunai sudah terlapor di TA1 sampai dengan tahun 2019, kemudian dibelikan sukuk 2020, tapi sukuknya belum terlapor di SPT 2020, apakah harus di PPS? TRIMS. Jawaban saya, Bu, jawaban saya tidak perlu PPS. Ibu tinggal pembetulan SPT 2020, masukkan sukuk tersebut. Gitu, Bu. Nggak usah ikut PPS, menurut saya ya. Karena ini adalah harta yang sudah dilapor di TA, sudah dilapor juga di SPT 2019. Cuman kesalahan lupa lapor di SPT 2020. Gitu. Harta ini, sukuk ini, bukanlah objek PPS K2. Bukan, karena ini adalah berasal dari uang yang sudah dilapor di TA dulu. Gitu, Bu. Jadi, saran saya ini nggak usah ke PPS, cukup pembetulan SPT saja, sukuk tersebut. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Herawati. Ibu Inge Henria. Tabel NJKB 2015 bisa dilihat di mana ya? Kalau nggak salah di STNK deh, Bu. Ada nilai NJKB-nya. Apakah NJKB tiap provinsi sama? Ini saya kurang jelas juga, Bu. Nggak tahu juga pastinya ya. Mobil mau dimasukkan SPT anak. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Coba cek di STNK ada nggak nilai NJKB-nya. Kalau nggak ada, mungkin bisa cek ke Google atau ke Samsat gitu. Kalau nggak ketemu NJKB, ya udah gunakanlah nilai pembeliannya, Bu. Gitu sih. Angkanya juga nggak jauh-jauh beda. Gitulah. Saya mau membantu ya, Bu Inge Hendia. Ibu Jenny Intan. Halo kawan, halo Bu. Kalau kerjaannya bantu usaha orang tua dan dikasih bulanan sama orang tua, gimana cara pelaporan pajaknya? Terima kasih. Jadi cara yang benar adalah, Ibu laporkan sebagai penghasilan lain-lain. Oke? Di SPT tahunan, di form 1770, di bagian penghasilan lainnya, itu ada namanya penghasilan lain-lain. Penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, laporkanlah di situ. Jadi total gaji yang Ibu terima selama 1 tahun, laporkanlah ke situ. Gitu. Nanti kurangin PTKP dulu. Setelah kurang PTKP, netnya berapa, itulah yang kena pajak, yang progresif. Gitu, Bu. Itu cara yang benar. Gitu, Bu.
Semoga membantu Ibu Jenny. Ibu Yunita CP. Deposito 2020, tapi di 2021 sudah dicairkan. Oke, harus ditulis apa di PPS? Jawabannya tulis deposito, Bu. Karena kan posisi 2022 sudah berupa tabungan. Oke, jadi PPS itu adalah kita melaporkan kondisi 31 Desember 2020. Tidak peduli barang itu hari ini masih ada ataupun tidak ada, kita nggak peduli. Apakah barang itu hari ini sudah berubah bentuk atau sudah hilang, sudah dicairkan, tidak peduli. Di tanggal 31 Desember 2020 barangnya ada, bentuknya apa, nilainya berapa, itulah yang dilaporkan ke PPS. Gitu, Bu ya. Semoga membantu. Jadi yang dipakai adalah kondisi 31 Desember 2020. Nggak peduli hari ini masih ada atau nggak ada tuh kita nggak peduli. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Yunita. Ibu Adinda Spi 03. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Saya mau tanya, apakah penyusutan harta boleh diikutkan PPS? Modal di neraca oleh konsultan pajak saya diambil dari penyusutan harta. Ini mesti cek ke konsultan pajaknya lagi, Bu. Menurut saya sih tidak ya, karena penyusutan harta ini saya masih nggak nyambung maksudnya gimana, gitu. Jadi harta itu seharusnya dilaporkan senilai harga perolehan, bukan harta kurang penyusutan. Menurut saya sih begitu ya. Tetapi ini Ibu kayaknya PKP atau ini berhubungan dengan badan ya. Jadi mesti konsultasi lagi dengan konsultannya, karena ini sehubungan dengan badan kayaknya. Ini mesti dihubungkan lagi nanti, Bu. Mesti cek lagi, saya belum bisa jawab ini. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Adinda. Bapak Agus Tobing. Kok kalau invest di SBN, cara melapornya gimana tiap tahun? Oke, invest di SBN, kan Bapak kan investasikan sebelum September ini dong, sudah diinvestasikan. Setelah investasikan, tahun depan sebelum bulan Maret kita perlu lapor. Setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut dilapor, oke? Cara lapornya bagaimana? Belum ada menunya. Nanti akan muncul tuh menu di DJP Online, satu menu yang namanya laporan realisasi investasi PPS. Gitu, Pak. Jangan khawatir. Tahun depan, awal tahun pasti ada menunya. Ada satu menu namanya laporan realisasi investasi untuk PPS. Gitu, Pak. Pasti akan muncul laporan itu, tinggal dilaporkan saja. Jadi dilaporkan saja kondisi Desember, barang ini sudah saya investasikan di SBN, SBN yang mana, di bank apa, nilainya sekian. Udah, gitu aja, Pak. Gitu. Semoga itu ya, Pak Agus. Ibu Adinda, dan tidak dimasukkan di SPT penyusutan tersebut. Oleh AR disuruh ke PPS, sedangkan harta saya ada, saya tidak jual. Mohon masukannya, Pak. Terima kasih. Saya masih nggak nyambung, Bu, mengenai penyusutan ini. Apakah maksudnya Ibu melakukan pembukuan di pribadi, ataukah ini sehubungan dengan perusahaan? Ibu punya modal di sebuah PT, yang mana yang benar gitu? Mesti cek lagi nih, Bu. Mesti konsultasi lebih rinci lagi mengenai ini, Bu Adinda. Gitu, mesti cek lagi ya, Bu ya. Saya mohon tuh, Bu. Ibu Lee Fen Fen. Malam, Pak Wan. Malam, Bu. Mama saya punya rumah. Tahun perolehan 1975. Apakah harta tersebut mesti dilapor di SPT saya? Oke, pertanyaan pertama, apakah rumah ini sudah dilapor di SPT-nya Mama, Bu? Kalau harta ini belum dilapor di SPT-nya Mama, maka ini perlu dilapor di SPT-nya Ibu sebagai anaknya gitu ya. Tetapi berhubung ini harga perolehannya 1975, artinya di bawah 1985, maka ini sudah tidak kena pajak. Harta ini boleh langsung dilaporkan di SPT tahunan yang terbaru nanti. Gitu, Bu. Yang penting Ibu punya bukti ya. Ibu punya bukti bahwa harta ini diperoleh di bawah 1985. Gitu, Bu. Nggak masalah ya. Yang penting rumah ini dipastikan ada buktinya, mungkin bukti transfer, bukti sertifikat bahwa ini dibeli sebelum 1985, maka harta ini boleh langsung dilaporkan ke SPT yang ke depannya. Karena ini sudah bukan objek pajak. Gitu, Bu. Bukan objek TA, bukan objek PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Sofia Nurul Nisa. Pak, mau tanya. Kalau misal seorang dokter belum lapor harta 2020 sama sekali dengan PPh dokter sudah dipotong gimana? Oke, saya rasa kalau dokternya sudah dipotong oleh rumah sakit dan sebagainya, maka dia tidak perlu ikut PPS. Oke. Tetapi harta murni warisan dari ortu dan sudah bayar pajak di notaris, gimana? Nah, Ibu perlu konsultasi dengan konsultan pajaknya lagi. Kalau semua penghasilannya dari dokter itu sudah dipotong pajak oleh si kantor dia, oleh rumah sakitnya, maka dia tidak perlu ke PPS. Nah, sekarang ada warisan nih, warisan dari orang tua nih, ada rumah dan sebagainya, warisan dari orang tua. Apakah warisan ini sudah dilapor di SPT orang tua sebelumnya? Oke. Jika sudah dilapor oleh orang tua di SPT sebelumnya, maka ini aman, tinggal diwariskan kepada anak.
Oke. Tetapi kalau di orang tua belum dilaporkan di SPT, maka ini objek PPS. Nah, kalau si dokter ini berniat baik dan punya budget, maka dia lebih baik ikut PPS. Gitu, ikut PPS dia bayar pajaknya. Tapi kalau nggak ada budget, nah mungkin perlu konsultasi dengan konsultan pajak, apakah bisa langsung lapor ke SPT 2022 atau 2021 sebagai harta warisan. Gitu. Karena kan pada dasarnya warisan itu kan bukan objek pajak. Gitu, tidak kena pajak warisan itu. Gitu. Jadi mesti konsultasi dulu, Bu, tergantung nilainya berapa, apakah orang tua sudah dapat atau belum. Gitu sih, Bu. Semoga membantu, Bu Sofia. Ibu Christine 5659, kami dapat rumah warisan. SHGB atas nama anak-anak. 3 anak sudah TA1, 2 anak tidak TA1 dan tidak mampu PPS. Lebih baik tidak PPS semua or PPS yang mampu saja atau bagaimana? Oke, jadi ini harus disepakati nih ketiga anak ini, Bu. Mau ikut PPS maka tiga-tiganya ikut, mau tidak ikut berarti tiga-tiganya nggak usah ikut gitu. Langsung dilaporkan di SPT saja sebagai warisan. Kalau ini ada akte warisnya, ada akte waris dari orang tua, maka ibu boleh memperjuangkan bahwa warisan itu bukan objek pajak. Itu tertulis dengan jelas di undang-undang, gitu Bu. Jadi kalau memang nggak ada budget, ya sudahlah, laporkan ke PPS, laporkan ke SPT bahwa ini rumah warisan, saya tidak ikut PPS, gitu. Kalau nggak ada budget ya. Kalau ada budget, ya bolehlah dilaporkan. Boleh juga sih satu anak dilaporkan ke PPS, yang 2 anak lagi nggak usah lapor dengan alasan nggak ada budget, itu boleh juga sih. Dan memang kan ini ada akte waris. Kalau ada akte warisannya, maka warisan itu bukan objek pajak. Itu jelas ada di undang-undang. Gitu, Bu. Saya mohon membantu Bu Christine. Oke. Bapak Little Name 13. Kalau nggak ikut PPS, tapi pilih pembetulan SPT 2020 yang diperiksakan atas penghasilannya. Betul, Bu, Pak. Kalau sampai diperiksa, misalkan UMKM, kira-kira apa yang diperiksa dari penghasilan ya? Bakal diminta apa saja? Yang pertama dan pasti diminta adalah buku rekening. Buku rekening, karena dari buku rekening kita akan tercerminlah semua omset dagang kita. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Pertama dari buku rekening, dari mutasi, kemudian kalau kita UMKM dia minta invoice jualnya diminta, invoice belinya diminta, bukti pencatatannya diminta, apa semua diminta deh. Nah, jadi intinya sih semua uang kita, semua bisnis kita akan tercermin di rekening kita. Nah, yang paling mudah dan paling efisien adalah minta buku rekening. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak nggak mau ikut PPS, kemudian pembetulan SPT, dan takut-takut beresiko, langsung tutup rekeningnya. Gitu, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak Little Name. Ibu Komala, saya disuratin untuk ikut PPS karena saham perusahaan di SPT pribadi tidak masuk. Apakah saya bisa pembetulan saja? Karena kan di SPT PT sudah dilaporkan. Boleh, Bu, silakan pembetulan SPT saja. Nggak ada masalah. Silakan pembetulan SPT. Yang penting nanti harta modal di saham ini, di PT ini, bisa cocok dengan penghasilan Ibu di penghasilan SPT Ibu. Gitu sih. Nggak masalah, Bu. Boleh pembetulan, silakan saja. Saya mau bantu, Bu Komal. Ibu S. Salvina, apa Kepres 668 tahun 88 masih bisa dipakai sebagai acuan PPS? Nah, saya nggak tahu nih, Bu, Kepres 6888 ini mengenai apa nih, Bu? Apakah ini mengenai tanah atau apa ya? Mohon maaf, Bu, boleh dijelaskan lagi Kepres 88 ini mengenai apa? Ibu S. Salvina. Bapak Barko 89. Warisan yang belum terbagi, maka ahli waris yang income di bawah PTKP katanya tidak perlu PPS. Walau harta belum terbagi tersebut belum pernah SPT almarhum orang tua. Betulkah? Jadi gini, Pak. Pada dasarnya, sesuai dengan peraturan perpajakan, yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Gitu. Jadi kalau dia belum dibagi, ya bagilah sekarang. Gitu. Kalau memang ini belum dibagi, bagilah sekarang. Gitu. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Nah, kalau anak-anaknya ini tidak punya budget, ya sudah, langsung laporkan di SPT saja dengan alasan ini warisan, dan ada bukti warisnya ya, seperti akte warisnya ada, ya sudah aman, gitu. Tapi kalau dia punya budget, ya alangkah baiknya ikutkan ke PPS, supaya nggak ada masalah dengan AR, gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak, tergantung budget sih. Tapi kalau warisan sudah jelas, warisan itu bukan objek pajak, gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Barko. Ibu Mariska Ika. Untuk PPS itu dilihat dari tiap tahun atau hanya di tahun 2020 saja? Jawabannya hanya yang tersisa di 2020, Bu. Barang yang masih ada di 2020, itulah objek PPS. Bukan yang dulu-dulu ya. Gitu.
Hartanya sih sama. Di tahun 2017 ada deposito 1,5 M. Di tahun 2020 ada penambahan jadi 2 M. Apa saya harus ikut PPS 2 kali? Tidak. Ibu cukup ikut PPS yang tersisa di akhir Desember saja. Gitu. Jadi PPS itu ngomongin harta perolehan 2016 ke 2020 yang masih tersisa di akhir 2020. Nah, yang di akhir 2020 inilah yang jadi objek PPS yang belum dilapor di SPT 2020. Gitu, Bu. Jadi uang 2M inilah yang jadi objek PPS. Kalau 2M ini sudah dilapor sebagian di SPT, maka yang belum dilapor saja yang jadi PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Mariska. Bapak Andre 90209. Malam ko. Kalau CV milik orang tua dan mau pinjam dana pribadi anaknya untuk keperluan CV, apakah bisa? Jawabannya bisa, Pak. Silakan saja CV minjam uang dari anaknya, nanti di jurnal sebagai bank masuk debit, kreditnya itu hutang kepada si A, si anaknya itu, gitu. Yang penting uangnya si anak ini sudah dilapor di SPT-nya si anak itu ya, sehingga dia bisa kasih ke CV ini sebagai hutang. Gitu, Pak Andre. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Yudi Sunario. Malam kawan, minta sarannya. Saya ikut PPS, tapi salah kode jenis pajak. Ke 41128422, seharusnya 427. Baiknya gimana ya? Terima kasih. Oke, langkah pertama Bapak hubungi AR. Oke, hubungi AR. Mohon maaf saya salah. Gimana solusinya? Setahu saya PPS tidak bisa menerima PBK. Jadi uang yang Bapak sudah bayar 422 ini, Bapak boleh PBK ke tempat lain. Contoh di PBK ke PPH 21 atau PBK ke UMKM Bapak atau PBK ke PPN dan sebagainya. Tetapi tidak bisa di PBK ke PPS. Karena PPS tidak bisa menerima PBK. Gitu, Pak. Sehingga Bapak mesti bayar lagi untuk yang PPS. Gitu, Pak. Coba cek ke AR ya. Setahu saya seperti itu. Sepemahaman saya seperti itu. Oke. Lain kali Bapak jangan lagi bikin e-billing PPS. Bapak harus langsung bikin PPS e-billing itu langsung dari aplikasi PPS-nya, Pak. Jangan bikin e-billing secara independen, terpisah, jangan. Langsung di menu PPS-nya bisa klik untuk bikin e-billing langsung. Sehingga Bapak nggak usah khawatir yang namanya salah kode. Gitu, Pak. Ini bahaya sekali. Gitu. Coba cek AR ya, Pak. Sepengetahuan saya tidak bisa PBK. Jadi, yang sudah Bapak bayar, Bapak bisa PBK ke tempat lain. Untuk PPS, mesti bayar lagi. Gitu, Pak. Sepengetahuan saya seperti itu ya, Pak Yudi. Saya mau membantu, Pak. Bapak Wenliang. Kok tiap minggu bahas PPS saja ya? Hahaha. Iya, Pak. Ibu, silakan kalau ada mau tanya mengenai di luar PPS juga silakan. Bu Wenliang, terima kasih, Bu. S. Salvina. Harta yang dibeli dari deposito, yang dicairkan, apakah wajib ikut PPS kan? Harta dibeli dari deposito. Contoh ini ada sebuah deposito, dibelikan sebuah rumah, gitu kan? Pertanyaannya, apakah deposito ini sudah dilapor di SPT? Kalau deposito sudah dilapor di SPT, maka ini bukan objek PPS. Artinya ini barang sudah dilaporkan di SPT. Itu aman, Bu. Jadi tinggal dicairkan, deposito dicabut, masukkanlah harta yang baru yang dibeli dari deposito ini. Gitu, Bu. Aman. Yang penting sudah dilapor, asal muasal sudah dilaporkan. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu Salvina. Ibu Siska Wijaya 9. Apakah bisa menjual beberapa rumah peninggalan almarhum suami saya? Oh, jawabannya bisa, Bu. Silakan bisa dijual saja. Suami tidak punya NPWP dan tidak lapor SPT. Nah, alangkah baiknya sekarang Ibu Siska bikin NPWP dulu, terus lapor SPT 2020, terus ikut PPS. Laporkanlah rumah-rumah ini di PPS-nya Ibu, bayar pajaknya 14%. Kalau 2020 ya, kalau 2015 ke belakang ke K1 yang 8%. Gitu, Bu. Sehingga Ibu sah memiliki rumah ini. Nanti tinggal dijual silakan. Gitu, Bu Siska. Saya mau membantu, Ibu. Ibu Komala. Kalau aset rumah milik orang tua punya NPWP, tapi hutang bank pakai nama saya, apakah saya ikut PPS apa ortu? Oke, jawabannya adalah siapa yang sesungguhnya memiliki rumah ini. Gitu, Bu. Nggak usah lihat nama, kita nggak usah peduli nama. Jika barang ini miliknya orang tua, maka orang tualah yang lapor di SPT atau PPS-nya dia, sekaligus dia laporkan hutangnya ke tempat dia. Walaupun nama ibu, nggak apa-apa. Hutang atas nama ibu dilaporkan di SPT orang tua nggak apa-apa, karena memang itu miliknya dia. Hutang itu miliknya dia, toh dibayarnya pun pakai uangnya dia. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah. Laporkanlah kepada orang yang memiliki sesungguhnya. Bukannya nama, nggak usah lihat nama. Gitu, Bu Komala. Semoga membantu, Bu. Ibu Siuson Surnes. Pak Awan, sukses selalu mau tanya, saya ada ruko, kasihkan anak, dan sudah saya laporkan di PPS. Oke,
Nanti di tahun depan, cara lapor di SPT, masukkan di SPT saya atau orang tua, apa di SPT anak. Terima kasih, sukses selalu. Oh, siapa ikut PPS nih, Bu? Kan Ibu ikut PPS kan? Kalau Ibu ikut PPS, maka ruko ini lapor di SPT-nya Ibu. Kalau yang ikut PPS adalah si anak, maka ruko ini masuk ke SPT-nya si anak. Gitu, Bu. Laporkanlah ke SPT orang yang lapor ke PPS tadinya. Itu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Siusan. Kemudian Ibu Christine 5659. Kalau PPS rumah warisan yang belum TA ke-1, apa boleh pakai NJOP 2016 dengan tarif 14%? Oke, kalau rumah ini diperolehnya 2015 ke bawah, maka ikutlah PPS yang kebijakan 1 dengan NJOP 2015. Oke, kalau rumah ini diperolehnya 2016 sampai 2020, maka ikut PPS yang kebijakan 2 dengan tarif 14%. Gitu, Bu. Pakai harga perolehan, bukan harga NJOP. Gitu, Bu. Ada dua metode ya. K1 pakai NJOP 2015, kalau perolehannya 2015 ke bawah, kalikan 8%. Kalau yang K2, kalau perolehannya 2016 ke 2020, menggunakan harga perolehan dikalikan 14%. Gitu, Bu Christine. Semoga membantu ya. Bapak IFR Ibu Erni. Malam Pak Wan, malam Bu. Saya ada rumah atas nama suami dan mau dijual. Suami tidak ada NPWP. Apakah jual rumah, uangnya boleh ditransfer ke rekening anak? Silahkan Bu, rekening siapapun boleh kan, uangnya si Bapak dan Ibu. Dan bagaimana cara pelaporan SPT anak nantinya? SPT anak sih tinggal laporin tabungan, gitu. Masalahnya adalah rumah ini kan belum dilapor di SPT-nya suami atau ibu gitu kan. Maka rumah ini harus dilaporkan dahulu di SPT atau PPS-nya si Bapak gitu. Laporkanlah di SPT atau PPS-nya Bapak, bayar dulu pajaknya, baru kemudian rumah ini dijual, uang hasil penjualan ini bebas, mau dikasih ke anak silahkan saja. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Sisvi, kok ada harta yang sudah ikut TA, belum dilapor di SPT 2017 sampai 2021. Boleh pembetulan tidak? Dan boleh ikut PPS tidak untuk harta yang lain? Oke. Jadi, kalau Ibu mau ikut PPS, maka kan sudah tidak bisa pembetulan. Kalau mau ikut PPS, sudah tidak bisa pembetulan SPT. Maka, harta-harta ini langsung saja laporkan di SPT 2022. Gitu, Bu. Atau 2021. Gitu. Alasannya kenapa? Alasannya adalah barang ini bukan objek PPS K2. Bukan objek PPS K2. Alasannya kenapa? Karena dia bukan perolehan 2016 ke 2020. Barang ini sudah diikutkan ke TA, barang ini adalah perolehan 2015 ke bawah. Gitu. Nah, berhubung Ibu tidak bisa pembetulan SPT 2020 lagi, maka harta ini tidak bisa pembetulan. Harta ini bisa langsung dilaporkan ke SPT 2021 saja. Gitu, Bu. Dengan syarat sudah dilapor ke TA ya. Gitu, Bu. Nggak masalah. Ini hanyalah kesalahan administrasi, tetapi barang ini bukanlah objek PPS K2, bukan. K1 pun bukan, karena dia sudah lapor di TA. Gitu, Bu. Langsung saja boleh lapor ke SPT 2021 atau 2022. Gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu Sis. Ibu Susanti Vini. Malam Pak Wan, malam Bu. Saya sudah ikut PPS. Misalnya, awalnya PPS uang tunai, sudah keluar suket. Apakah bisa dibetulkan menjadi rekening tabungan? Jawabannya bisa, Bu. Silahkan. Jadi, ketika Ibu laporkan uang tunai senilai 10 gitu ya, kemudian ikut PPS lagi berikutnya. Ketika ikut PPS berikutnya, kan muncul lagi nih uang tunai tadi nih. Ibu boleh hapus. Ibu boleh hapus, boleh Ibu ubah, boleh Ibu tambah. Silahkan saja. Jadi uang tunai tinggal diganti jadi kode 012, tabungan, nilainya berapa, rekeningnya berapa, gitu Bu. Silahkan. Jadi PPS yang terbaru adalah untuk merevisi yang kemarin. Boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dihilangkan, dan sebagainya. Boleh saja, bebas Bu, bebas. Saya mau membantu Bu Sunanti. Bapak Alif, terima kasih Pak Wan, saya membantu. Terima kasih Pak Alif, sama-sama. Kemudian Ibu Olive. Rumah yang sudah dihibahkan dari orang tua kedua anaknya tahun 2013 hanya pakai surat keterangan hibah secara tertulis di atas materai. Boleh Bu, sudah aman. Mau ikut PPS K1, katanya tidak perlu dokumen akta apapun. Betul Bu, tidak perlu dokumen. Yang penting Ibu laporkan ke PPS K1, Ibu bayar pajaknya 8%, selesai. Gitu Bu. Saya mau membantu Ibu Olive. Ibu dentistv.id. Kalau dapat LM dari orang tua tahun 2019, tapi sebenarnya LM-nya diberi ortu sebelum 2015. Oke, kalau ini adalah LM,
yang ada di rumah, Bu, silahkan Ibu laporkan ke PPSK1 2015, silahkan saja, gitu, Bu. Karena orang pajak tidak bisa membuktikan bahwa barang ini adalah perolehan 2019, gitu, Bu. Lagi pula kan kenyataannya memang barang ini dibeli di 2015 ke bawah. Jadi silakan lapor ke PPSK1 dengan tarif 8%. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu, Dentist Fee. Ibu Olive, soalnya ada konsultan pajak atau AR bilang mesti harus sudah ada akte hibah. Tidak perlu, Bu. Ibu kan sudah ada surat keterangan hibah tadi di atas materai. Itu sudah cukup, Bu. Baru bisa PPS. Enggak juga. PPS tidak perlu dokumen apapun. PPS tidak perlu dokumen apapun. Kelak suket PPS bisa batal jika tidak ada akte hibah enggak? Enggak. PPS tidak akan batal gara-gara nggak ada dokumen hibah. Nggak akan mungkin. Dan Ibu sudah punya dokumen hibah kok. Ibu punya dokumen hibah berupa surat keterangan hibah. Tidak perlu akte hibah. Yang penting adalah dokumen pendukung hibah, yaitu surat keterangan hibah. Itu sudah cukup, Bu. Saya mau membantu Ibu Olive. Ibu Dentist Fee, sebaiknya masuk K1 atau K2? Terima kasih. Tadi yang mengenai emas ya kalau nggak salah, Bu. Kalau emas ini diperoleh 2015 ke bawah, walaupun Ibu baru terima 2019, tetapi kan barang ini sudah dibeli sejak 2015. Maka boleh ikut K1. Ibu ikut K1 boleh, Bu. Silakan. Gitu. Bapak Siuson Surnes, Pak Awan, apa bedanya CV dengan tarif umum progresif dan progresif itu cara buatnya bagaimana? Terima kasih. CV itu menggunakan tarif single, Pak, yaitu yang 22% ya. CV atau PT atau badan lainnya itu menggunakan tarif single yang 22%, tidak ada progresif. Oke, tetapi negara memberikan fasilitas diskon 50% kalau omsetnya di bawah 4,8 M. Gitu, Pak. Jadi ada diskon setengah harga menjadi 11% kalau omset sampai 4,8 M. Gitu. Nanti perhitungannya tuh ada rumusnya lah di Google, coba cek, Pak. Tapi tidak progresif ya, CV, PT tidak ada progresif. Single tarif yang 22%. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Bapak Raymond Sia, Pak Awan, kalau punya properti 1 M, dijual 3 M, pajak apa saja yang harus dibayar? Cuma ada satu pajak, Pak, yaitu yang PPh jual properti yang 2,5%. Itu saja, Pak. PPHTB namanya. PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Oke? Apakah keuntungannya harus bayar pajak? Tidak, Pak. Atau cuma pajak penjual? Ya, Bapak sudah betul. Hanya pajak penjual, yaitu PPh final yang 2,5%. Gitu, Pak. 2,5% atas nilai penjualan 3M itu. Itu saja pajaknya, Pak. Keuntungannya, Bapak sudah boleh langsung masukin harta. Gitu, Pak. Saya mau ngomong tuh, Pak Raymond. Kemudian Ibu Siti Sanah 2022. Kalau saya UMKM dari 2017, omset masih 300 jutaan setahun. Tapi selama ini belum lapor SPT. Dan di Desember 2020 ada saldo 250 juta. Dan ada utang kartu kredit 170 juta. Saya sebaiknya bagaimana? Oke, saran saya nih Bu, kalau Ibu mau hemat, Ibu cukup lapor SPT saja. Cukup lapor SPT 2017, 18, 19, 20, 21. Laporkanlah UMKM-nya Ibu yang omsetnya sekian, bayar pajaknya 0,5%. Oke? Kemudian laporkanlah hartanya senilai sekian, 250 juta. Laporkanlah ada hutang 170 juta. Gitu, Bu. Nggak usah PPS. Kalau mau PPS juga boleh sih, cuman saya rasa tidak terlalu perlu. Gitu, Bu. Boleh pilih mau PPS atau mau lapor SPT biasa, tinggal cek aja mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih murah pajaknya. Gitu, Bu. Saya rasa sih tidak perlu PPS. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Siti. Bapak Ciu Sansurnes, CV dan progresif apa bedanya? Oke, jadi kalau CV itu hanya single tarif, Pak, yang namanya 22% tarif PPh badan. Jadi masuk progresif itu yang orang pribadi. Orang pribadi itu ada pajak progresif yang 5%, terus 15%, terus 25%, terus 30%. Jadi kalau orang pribadi, semakin besar penghasilannya, semakin besar tarif pajaknya. Semakin tinggi tarif pajaknya. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk CV maupun badan, itu single tarif yang 22%. Gitu. Tetapi negara kasih diskon setengah harga kalau dia punya omset di bawah 4,8 M. Gitu. Ada lagi nanti rumus-rumusnya ada di Google, Pak. Gitu. Saya mau membantu ya, Pak. Ibu Siti Sanah 2022. Sampai sekarang sih tidak ada surat apapun dari DJP. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kemudian Bapak AJ Listrik. Biaya membangun bangunan di atas 200 meter, apakah masuk harta di SPT? Jawabannya iya, Pak. Masukkanlah ke SPT sebagai bangunan. Gitu, Pak. Jadi, biaya untuk membangun sebuah rumah atau sebuah lantai, jadikanlah harta di SPT nanti.
Itulah sebagai harta bangunannya, gitu Pak. Betul Pak. Semoga membantu Pak Aji Listrik. Ibu Artitan. Malam kawan, malam Bu. MPP baru bisa ikut PPS? Jawabannya bisa. Tak perlu lapor SPT 2020 dulu? Jawabannya perlu Bu. Perlu lapor SPT 2020 dahulu, baru boleh ikut PPS. Itu perintah undang-undang. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Arti. Bapak Andre Bart. Kalau CV saya dapat SP2DK mengenai penjualan online yang belum dilapor. Oke, apakah rekening bank hasil penjualan ini perlu diikutkan PPS di SPT-OP atau pembetulan SPT badan dan PPN untuk akui rekening tersebut? Nah, jadi gini Pak, berhubung ini sudah ditemukan oleh DJP, maka Bapak mesti putuskan nih, barang ini mau dilapor di PT saja dan closing SP2DK-nya dengan bayar PPH dan bayar PPN, atau Bapak mau bilang, oh ini bukan barangnya PT, ini semua barang pribadi saya. Maka saya yang akui, Bapak yang akui sebagai orang pribadi, Bapak boleh laporkan ke PPS. Silakan, mesti dipilih nih Pak, mau orang pribadi dari sekarang, kalau mau badan sekalian, gitu. Mesti dicek sih mana yang lebih menguntungkan, gitu. Kalau saya rasa sih, berhubung ini sudah ditemukan di PT sih, mungkin PT-nya mesti dibenerin sih Pak. Mungkin benerin di PT-nya, bayar PPH, bayar PPN, dan ke depannya ya mungkin mau jadi PKP dan sebagainya bisa diatur. Gitu sih Pak. Semoga membantu ya Pak. Bapak AJ Listrik, biaya membangun bangunan masuk PPS? Yang masuk PPS adalah bangunannya Pak. Jadi biaya untuk mengeluarkan bangunan, membangun bangunan, itu kan menjadi bangunan. Nah, bangunan inilah yang jadi objek PPS. Gitu Pak AJ Listrik. Semoga membantu Pak. Bapak Swi dan Putri. Saya mau tanya, untuk lebih meyakinkan saya, untuk karyawan murni, cukup pembetulan SPT saja kan Pak atas harta-harta yang belum dilapor di SPT? Yes Bu, betul. Untuk karyawan murni, semua penghasilannya sudah dipotong pajak di kantor. Tidak perlu ke PPS. Okay? Semua harta-harta yang dimiliki berasal dari uang yang sudah dipotong pajaknya oleh kantor. Cuman dia lupa laporkan di harta pribadi, harta SPT-nya. Cukup pembetulan SPT saja, masukkan semua harta dia, nanti ketika dihitung-hitung kan harta ini akan cocok dengan penghasilan dia. Jadi nggak usah PPS, Bu. Tidak perlu. Karyawan murni tidak perlu ke PPS. Karyawan murni bisa langsung pembetulan SPT saja. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Ibu. Bapak Yudi Sunaryo. Malam minta sarannya. Ikut PPS sudah bayar, tapi kode jenisnya salah. Nah, tadi itu, Pak ya. Kodenya harusnya 427, tapi Bapak bayar 422. Nah, jawabannya adalah pertama, Pak, cek ke AR. Cek ke AR boleh nggak saya ganti ke PPS yang 427? Oke. Sepengetahuan saya tidak bisa. Sepengetahuan saya, PPS tidak menerima PBK. Oke, jadi uang yang Bapak sudah bayar ini tidak hangus, Bapak boleh pindah bukukan. Jadi Bapak boleh pindah bukukan dari 427, mau dipindah ke PPH UMKM boleh, mau dipindah ke PPH 21 boleh, ke PPH 25 boleh, tapi tidak ke PPS. Oke. Nah, untuk yang PPS, Bapak mesti bayar kembali, bayar lagi gitu Pak. Jadi PPS bayar lagi, untuk yang sudah terlanjur salah dibayar, boleh di PBK ke tempat lain, tapi tidak ke PPS. Sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Nah, tolong koordinasi dengan AR-nya, Pak. Gitu, Pak Yudi. Saya mau membantu, Pak. Bapak Barkos 89. Warisan yang belum terbagi, maka ahli waris yang income di bawah PTKP katanya tidak perlu PPS, walaupun harta belum terbagi tersebut belum pernah di SPT almarhum. Betulkah? Nah, saya rasa nggak seperti itu. Yang benar adalah begini. Jika warisan, maka undang-undang bilang warisan itu bukan objek pajak. Gitu, Pak. Tetapi kalau ini belum dilapor di SPT orang tua, maka ada baiknya para ahli waris laporkanlah ke PPS. Bayar pajaknya, 8% atau 14%. Ini yang paling benar. Tetapi kalau dia nggak ada budget, ya udahlah, laporkan ke SPT tahunan seperti biasa, dengan alasan ini warisan, maka kami tidak bayar pajak. Ini kalau betul-betul nggak ada budget ya Pak. Gitu. Laporkanlah ke SPT biasa, dengan alasan ini adalah warisan dan bukan objek pajak. Dan memang begitu peraturannya. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Barko 89. Bapak Ganta Surjaya. Malam Pak, saya lagi dapat surat klarifikasi. Apa bisa ikut PPS? Jawabannya bisa Pak. Malam ini juga, sekarang juga Bapak matiin Instagram ini, langsung ikut PPS sekarang juga. Gitu. Perlu izin ke AR dulu nggak? Nggak perlu izin. PPS ini adalah peraturan yang dibikin oleh negara untuk kita semua Pak. Tidak perlu izin ke AR. AR itu bukan orang tua kita, bukan mama papa kita, nggak perlu. Langsung Bapak matiin Instagram sekarang, langsung ikut PPS sekarang juga. Maka setelah itu Bapak tinggal lebih tenang, Bapak bisa pelan-pelan pelajari lagi surat klarifikasi ini, yang mana yang mau ikut PPS yang berikutnya. Gitu. Jadi sekarang
Bapak ikut PPS, yang nilai kecil saja dulu. Nilai kecil supaya kunci tidak diperiksa. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Ganta. Ibu Olive, PPS dilakukan oleh 2 anak dengan porsi 50% aset sesuai dengan surat hibah tertulis dari orang tua. Jadi, saat ini form PPS diberi keterangan apakah perlu tulis hibah aset 50% untuk si A, 50% untuk si A. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Boleh. Silakan mau kasih keterangan yang lebih bagus juga bagus. Silakan saja. Gitu. Lebih detail keterangannya akan lebih baik. Gitu. Nah, Little Name 13. Terus kok, kalau pernah ikut TA 2015, ada bangunan 50 juta yang sudah dilapor di TA, tapi lupa lapor di SPT 2016 sampai 2020. Saldo 2016 ke 2019 ada penambahan, sedangkan 2020 berkurang jadi 30 juta. Itu ikut PPS nggak kok? Oke, jadi intinya gini, barang yang sudah dilapor di TA, tetapi lupa dilapor di SPT 16 ke 2020, menurut saya pribadi, barang ini bukanlah objek PPS K2. Ini boleh langsung dilapor ke SPT 2021. Semata-mata karena khilaf salah laporkan, belum dilaporkan di SPT karena kesalahan administrasi. Gitu. Tetapi ini bukan objek PPS K2. Gitu sih, Bu. Menurut saya ya. Karena ini harta sudah dilaporkan di TA sebelumnya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Kemudian, Ibu Olive. Jadi, saat pelaporan SPT tahun depan, kedua anaknya melaporkan tambahan keterangan harta dengan tulis sudah di PPS-kan aset hibah rumah dengan porsi 50%. Boleh begitu? Boleh, Bu. Di keterangan silakan saja kasih keterangan apapun yang lebih lengkap, lebih detail akan lebih baik. Gitu sih, Bu. Boleh, silakan Bu Olive. Kemudian, Ibu S. Herawati. Oh, Bapak Rifan ya. Bapak Rifan, mohon maaf. Bapak Rifan NWB. Malam kok, kalau ada harta rumah KPR 2015, belum dilapor dan mau ikut PPS kebijakan 1, nilai transaksi lebih tinggi dari NJOP. Nah, jadi gini Pak. Bapak akan laporkan 2 hal. Bapak akan laporkan hartanya, Bapak juga laporkan hutangnya. Oke? Hartanya Bapak pakai NJOP 2015. Ya dong? Hutangnya ternyata lebih tinggi nih. Maka hutang ini hanya boleh ditulis maksimal 50% dari nilai harta ini, Pak. Nilai NJOP ini. Oke? Anggaplah nilai NJOP-nya 500 juta contohnya. Ternyata hutangnya masih 1M. Maka hutang ini hanya boleh ditulis 250 juta setengah dari harta ini. Itu, Pak. Paham, Pak ya? Jadi, hartanya dilapor senilai NJOP 2015, hutangnya dilapor senilai setengah dari harta ini. Itu Pak ya. Semoga membantu Pak Arifan. Oke. Ibu S. Herawati 123. Saya tidak dapat melakukan pembetulan SPT karena sudah ikut PPS K1. Jadi gini. Oh, K1 ya. Ibu ikut PPS K1. K1 itu kan untuk 2015 ke bawah. Nah, PPS K1 2015 ke bawah masih boleh pembetulan 2016 ke 2020. Silakan Bu. Paham ya? Jadi PPS K1 hanya untuk 2015 ke bawah. Untuk 2016, 17, 18, 19, 20, apabila Ibu tidak ikut PPS K2, maka Ibu boleh pembetulan SPT. Gitu ya, Bu? Jadi kalau tidak ikut PPS K2, boleh pembetulan SPT 2020 ke 2016. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Herawati. Ibu Cerdi Mariani, Ko Awan, kalau kami tidak menyimpan kopi SPT 2020, kepotong Bu chattingnya, Ibu boleh ke AR. Telepon AR atau WA ke AR, Pak, tolong cetakin SPT yang sudah saya laporkan 2020. Minta dia printkan, Ibu minta fotonya atau PDF juga boleh. Gitu, Bu. Mintakan ke AR ya, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Tommy Iwe, orang tua sudah ikut TA 2016. Punya harta atas nama anak. Nah, anak baru punya NPWP 2019. Sudah lapor SPT, tapi tidak lapor harta atas nama yang tadi itu, nama anak tadi itu. Terima email PPS dengan rincian harta dari DJP. Apa ikut PPS juga kok? Jawabannya tidak, Pak. Tinggal kasih tahu ke DJP bahwa harta ini memang betul nama saya. Tetapi harta ini bukan milik saya. Harta ini adalah miliknya papa saya dan sudah dilapor di SPT atau TA-nya papa saya. Gitu, Pak. Aman, Pak. Jadi harta yang bukan milik kita, walaupun nama kita, itu kita tidak perlu akui. Dan lagi pula ini harta sudah dilapor di SPT orang tua. Tinggal kasih tahu ke orang pajak bahwa ini loh bukti fotokopi TA atau SPT orang tua saya, dia sudah lapor. Aman, Pak. Aman.
Saya mau ngomong tuh Pak Tommy. Bapak Andi Asusu. Pak, kalau karyawan, penghasilan dari gaji saja. Cuma lupa lapor aset. Nggak usah PPS kan? Jawabannya yes, Pak. Tidak usah PPS. Karena gaji semua sudah dipotong pajak. Betul, Pak. Pembetulan SPT mulai tahun berapa ya? Makasih, Pak. Nah, silakan Bapak tinggal otak-atik aja SPT-nya. Boleh pembetulan 2020, 19, 18, 17, 16. Suka-suka Bapak. Silakan dihitung-hitung aja mana yang perlu dibetulkan. Yang penting hartanya dilaporkan semua. Gitu aja sih, Pak. Aman, Pak. Nggak ada masalah. Yang namanya karyawan swasta, silakan pembetulan SPT. Beres. Jangan khawatir, Pak. Saya mau ngomong tuh, Pak Andi. Ibu Arti Tan. Kode jenis setoran kebijakan 1 dan 2 berbeda ya, yaitu 427 dan 428. Betul, Bu. Kode jenis setorannya berbeda ya. Oleh karena itu, jangan pernah bikin e-billing secara mandiri. Jangan. Bikinlah e-billing langsung dari aplikasi PPS-nya. Gitu, Bu. Supaya nggak salah. Karena kalau salah, nanti repot sendiri. Gitu, Bu Arti. Ya. Jangan pernah bikin kode billing sendiri. Bikinlah kode billing melalui sistem PPS-nya langsung. Gitu, Bu. Jadi di situ langsung klik bikin e-billing, langsung keluar e-billingnya. Jadi tidak perlu lagi isi kode jenis nggak perlu diisi. Gitu Bu, otomatis keluar. Gitu Bu Arti ya. Semoga membantu Bu. Ibu Ufmuts, malam Kak. Kak, kalau hutang ke saudara untuk ikut PPS, apa bisa dimasukkan dalam hutang PPS? Oke, jadi gini Bu. Untuk ikut PPS, kita kan melaporkan harta. PPS itu tidak melakukan hutang ya. PPS itu melaporkan harta, bukan hutang. Oke. Nah, kita melaporkan sebuah harta, contohnya sebuah deposito atau sebuah mobil atau sebuah rumah. Kebetulan rumah ini diperoleh dari hutang. KPR lah, hutang KPM lah, hutang apalah. Nah, maka laporkan harta sekaligus hutangnya. Gitu, Bu. Jadi kita tidak cek hutangnya dulu nih. Kita mau cek dulu asal muasalnya, hartanya apa? Hartanya apa yang Ibu mau laporkan? Jadi kalau Ibu mau melaporkan sebuah rumah, apakah rumah ini berasal dari hutang? Nah, maka hutang ini dilaporkan beserta dengan rumahnya. Gitu, Bu. Jadi bukan hutangnya dulu yang dilaporkan, tetapi asetnya dulu. Aset harta apa yang mau dilaporkan? Gitu, Bu Umut. Semoga membantu, Ibu. Ibu Cerdi Mariani, kok apakah bisa mendapat salinan atau mencetak SPT 2020 yang sudah dilapor ke KPP Pajak? Bisa, Bu. Sangat-sangat bisa. Ibu tinggal datang ke KPP, minta nomor telepon AR-nya, telepon dia atau WA dia, Pak, mintakan SPT 2020 saya tolong diprintkan atau difotokan untuk saya. Gitu. Soalnya khawatir detail hartanya beda dengan manual SPT yang WP kirim ke KPP. Boleh, Bu. Boleh. Silakan mintain ke AR, printkan SPT sudah saya laporkan di sistem komputernya pajak. Gitu, Bu. Boleh, silakan, Bu. Ibu Lee Fen Fen. Malam, Pak Awan. Ada rumah ibu, masa perolehan 1975, seharga 200.000. Tapi tahun 2022, rumah tersebut dijual seharga 200 juta. Tapi tidak melalui notaris, tetapi melalui kepala camat. Apakah ini harus masuk SPT? Oke. Yang perlu masuk ke SPT adalah uangnya, Bu. Uang hasil penjualan itu. Masukin ke SPT. Maka Ibu kan laporkan uang nih. Ibu juga laporkan nih penjualan rumah. Penjualan rumah yang 1975 itu. Gitu. Laporkanlah penjualan itu dan Ibu perlu bayar loh. Perlu bayar 2,5%. Karena ini properti ya. Bayar 2,5%-nya atas penjualan properti itu. Gitu. Kalau ini rumah tidak ada dokumennya, nah ini lain lagi ceritanya nih. Ibu mesti cek ke konsultan pajak ya. Gimana cara ngitungnya. Tapi yang benar adalah Ibu bayar 2,5% atas nilai rumah tersebut. Beres gitu, Bu. Semoga membantu Ibu Lee Fen Fen. Oke. Ibu Olive, makasih banyak kok. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak Christophorus Lee, paman saya buka usaha CV, jualan bawang. Jika omset sudah melebihi 4,8 M, apa perlu jadi PKP? Oke, Pak. Pertama, Bapak cek ke AR-nya. Apakah bisnis bawang saya itu objek PPN atau bukan? Setahu saya yang namanya sembako itu bukan. Yang namanya sembako itu tidak kena PPN. Oleh karena itu, walaupun lebih dari 4,8, tidak perlu PKP. Itu sepengetahuan saya, Pak ya. Setahu saya seperti itu. Tolong telepon ke AR-nya, tanya ke AR-nya. Apakah bisnis saya ini termasuk objek PPN atau bukan? Setahu saya yang namanya sembako itu tidak kena PPN. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Christophorus. Bapak Yohanes VSN. Rumah orang tua, apa bisa dimasukkan PPS saya? Bisa, Pak, silakan. Karena orang tua tidak punya NPWP. Boleh, Pak. Rumah atas nama orang tua, nama siapapun silahkan. Kalau barang itu miliknya Bapak, maka Bapak yang laporkan di PPS Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, silakan. Gitu, Pak Yohanes. Saya mau membantu, Pak. Ibu Amel Lande. Kedua orang tua sudah meninggal.
dan ada empat harta warisan yang belum dibagi. Orang tua tidak punya NPWP. Satu dari harta tersebut akan diwariskan kepada saya. Kalau saya ikutkan PPS, apakah saya buat apa nih? Mohon maaf, kepotong Bu. Oke, jadi harta yang dikasih ke ibu, ibu boleh laporkan ke PPS, betul. Mengenai K1, K2-nya, lihatlah tahun perolehannya. Kalau memang diperolehnya di bawah 2015, Bapak Ibu boleh langsung laporkan ke PPS K1. Kalau perolehannya 2016 ke 2020 ke PPS K2. Gitu, Bu. Boleh ke PPS, silakan ya, Bu. Saya mau membantu, Bu. Ibu Komala, kalau ada emas tahun 2014 belum masuk ke pelaporan, tapi tidak pernah ikut TA. Kebijakan berapa saya ikut? Jawabannya kebijakan 1. Harga emas ikut tahun 2014 apa tahun 2020? Oke. Jadi gini ya, ini pendapat pribadi saya, Ibu. Kalau saya, emas akan saya laporkan dengan nilai uang tunai. Namanya uang tunai ya, uang tunai dengan harga emas hari ini, bukan harga emas kemarin. Oke. Harga emasnya hari ini uang tunai saya laporkan di PPS K1 yang 8%. Gitu, Bu. Kalau saya seperti itu. Kenapa begitu? Karena nanti ketika dijual emasnya, ya senilai uang itu, uang PPS ini, gitu Bu. Saya mau membantu ya Bu, kalau saya begitu ya. Saya mau membantu Bu Komala. Ibu Katrine Siregar, apakah peserta TA dan PPS masih bisa menggunakan SE 2025 tahun 1989 sebagai acuan bahwa deposito tidak akan diusut? Oke. Saya tidak tahu mengenai SE 25 tahun 1989 ini, Bu. Mungkin boleh cek itu maksudnya apa, tapi nggak usah gubris lah. Kita fokus kepada Undang-Undang PPS. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 dan PMK 196 tahun 2021. Itu sih yang paling penting, Bu. Mengenai SE itu kayaknya masih jauh, terlalu jauh itu, Bu. Mungkin cek ke PPS saja, ke Undang-Undang TA, Undang-Undang HPP yang tahun 2021 dan PMK 196. Gitu sih, Bu. Itu lebih cocok. Saya mau ngomong tuh, Bu Katrine. Bapak Joy 4903. Malam Pak, ada harta tanah diperoleh sebelum 1980, WPOP non-TA. Sekarang sudah tidak punya NPWP. Apakah harta ini akan menjadi masalah saat masuk ke SPT di tahun depan? Oke, intinya begini, semua harta yang di bawah 1985 itu sudah bukan objek pajak. Ya dong, karena TA aja hanya mengatur 1985 ke 2015. Oke, langsung Bapak laporkan di SPT 2022 nih. Nah, apakah akan ada masalah? Jawabannya mungkin saja. Mungkin orang pajak akan telepon. AR nih, telepon. Pak, apakah benar ini barang tahun 1980? Coba dong buktikan. Nah, Bapak tinggal buktikan nih, apakah bukti transfernya, bukti sertifikatnya, bukti AJB-nya, dan sebagainya. Sepanjang Bapak bisa membuktikan ini perolehan 1980, maka ini aman, Pak. Ini aman. Ini bukan objek pajak. Gitu, Pak. Jadi semua harta di bawah 1985, itu bukan objek pajak, itu bisa dibuktikan, maka Bapak aman. Gitu Pak, semoga membantu ya Pak. Bapak Johan Sah Balikpapan, saya sudah melaporkan semua harta di SPT 2020. Apakah harus mengikuti PPS hanya jika belum melaporkan harta utang yang dimiliki? Oke, pokoknya kalau Bapak masih ada harta yang belum dilaporkan di SPT 2020, walaupun nilainya sedikit, walaupun ini masih terhutang, maka ini objek PPS. Gitu Pak. Alangkah baiknya kalau Bapak berniat baik, laporkanlah ke PPS, bayar pajaknya. Maka Bapak dijamin nggak akan diperiksa 2020 ke bawah. Gitu. Tapi Bapak juga boleh memilih untuk pembetulan SPT. Boleh memilih. Gitu Pak. Silakan dipilih mana yang lebih efisien, mana yang lebih murah. Gitu Pak Johansyah. Saya mau membantu Pak. Ibu Susanti Vini. Malam Pak Wan. Malam Bu. Ibu S. Salvina. Apa Kepres 88 tahun 88 nomor 68 tentang deposito yang tidak harus lapor di SPT bisa dipakai untuk peserta TA dan PPS? Saya rasa tidak, Pak. Ibu, saya rasa sih sekarang kita pakai peraturan yang terbaru ya. Peraturan yang PPS dan peraturan TA. Di situ jelas dikatakan deposito adalah harta yang perlu dilaporkan di SPT maupun di PPS. Gitu sih, Bu. Saya belum baca Kepresnya, tapi saya rasa itu nggak bisa dipakai lagi. Pakailah Undang-Undang TA dan Undang-Undang PPS yang terbaru. Gitu sih, Bu. Saya mau membantu, Bu Salvina. Ibu Lydia Setiawan, malam kok, malam Ci. Di SPT 2020, OP belum ada diakui setoran modal ke PTA. Oke, dan dapat email PPS dari DJP atas saham tersebut. Oke. Sedangkan di SPT 2020 PTA sudah ada pembelian aset tanah 2,5 M dan belum ada dilaporkan apa nih Bu? Mohon maaf. Oke.
Jadi yang benar adalah di PT itu tinggal dibenerin. Di PT tinggal dibenerin, di OP-nya, di pribadinya, lakukanlah PPS, laporkanlah sebuah harta yang namanya saham. Oke, saham di PT ABC. Oke, nilainya PT ABC nilai sekian. Nilainya adalah nilai yang sudah disetorkan ke PT. Gitu, Bu. Bayar pajaknya 14%. Gitu, Bu. Itu yang betul ya. Jadi laporkan ke PPS, laporkan sebuah harta yang namanya saham di PT A. Senilai sekian bayar pajaknya. Itu yang benar, Bu. Saya mau ngomong tuh, Ibu. Nanti di PT-nya sih tinggal diatur aja, dibikin pembetulan, dibikin jurnal yang benar gitu, Bu. Saya mau ngomong tuh, Bu. Ibu Susanti Vini, sudah ikut PPS kebijakan 2 uang tunai. Apakah PPS bisa dibetulkan menjadi rekening di bank? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Jadi dulunya lapor uang tunai, kemudian sekarang bikin PPS lagi tapi diubah. Itu boleh. Mau ditambah, boleh. Mau dikurangin, boleh. Pokoknya PPS yang terbaru lah yang dipakai. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. PPS yang terbaru boleh mengubah, boleh mengurangi, boleh menambah atas PPS yang sebelumnya dilaporkan. Gitu, Bu. Saya mau ngomong tuh Ibu Susanti Vini. Ibu Lydia Setiawan, kok kalau punya asuransi unit link per 2020 40 juta dan belum dilaporkan di SPT, dan selama ini bayar pajak UMKM 500.000 per bulan. Apakah asuransi tersebut mau di PPS-kan atau pembetulan SPT? Terima kasih. Nah, ini Ibu mesti cek lagi, hitungannya mesti, kan ini hitung 500.000 per bulan nih. Mesti hitung lagi nih, selama setahun berapa, nanti total omsetnya berapa, penghasilannya sekian. Kalau ini cocok, maka tidak perlu PPS, boleh langsung pembetulan SPT saja. Gitu sih, Bu. Tapi kalau ada budget dan berniat baik, mending ikut PPS, Bu. Ikut PPS dijamin tidak akan diperiksa pajak. Gitu, Bu. Jadi lebih baik ikut PPS, bayarlah 40 juta kalikan 14%. Itu paling aman, paling benar, Bu. Gitu. Tapi kalau Bu merasa, berat PPS, ya boleh, silakan pembetulan SPT, tinggal dihitung-hitung aja lah nanti. Gitu. Kalau memang kurang, tinggal ditambah lagi UMKM-nya. Gitu, Bu. Saya mau ngomong itu ya, Bu. Oke. Satu lagi teman-teman ya, karena sudah jam 9 saya akan balas. Buat Ibu Dinda Aurelia, saya Heni Suwandi. Ya Bu Heni, saya mau tanya. Saya ikut asuransi nih di tahun 2009. Apa harus ikut PPS atau pembetulan SPT? Boleh PPS Bu, boleh juga pembetulan SPT. Tinggal pilih, boleh PPS, boleh pembetulan. Pilih salah satu. Kalau ikut PPS, harus kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kalau ini 2009, maka Ibu ikut PPS dua-duanya. Yang kebijakan 1 adalah nilai investasi di 2015, yang kebijakan 2 adalah nilai investasi yang berkembang dari 16 ke 2020. Gitu, Bu. Ikut dua-duanya ya. Kalau ikut PPS kebijakan 1, kena 6% atau 8%. 8%, Bu. Bukan 6 ya. Karena ini kan investasi bukan di SBN. Ini kan investasi di asuransi. Maka ini menggunakan yang 8%. Gitu, Bu ya. Jadi kalau barang yang sudah ada sejak 2015 dan dia bertumbuh terus, maka ikut dua-duanya. PPSK 1-nya per saldo 2015, PPSK 2 itu 2016 ke 2020 kenaikan saldonya berapa. Gitu sih, Bu. Pakai yang 8% dan 14% ya, bukan yang 6. Karena ini investasinya bukan di SBN. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Dinda. Oke, baik teman-teman, itu aja hari ini ya. Karena sudah jam 9, kita sudah selesai 1 jam. Kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman. Minggu depan di live Instagram di Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, mohon maaf buat teman-teman semua yang belum terjawab semua ya. Boleh nanti dibalas di chatting di YouTube-nya juga boleh. Tinggal saya balas nanti di YouTube-nya di komentarnya gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya bisa hubungi langsung di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke, itu teman-teman ya, mohon maaf semuanya masih ada yang belum bisa terjawab semuanya, sudah lewat jam 9. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam, Pak, Bu. Selamat malam semuanya. Terima kasih.